Selamat sore teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kebetulan diundang sama beliau-beliau untuk sosialisasi terkait peraturan. Kenapa penting peraturan buat teman-teman paham? Karena peraturan juga bisa terkait strategi. Jadi langsung saja. Yang pertama, ketika kita memulai sebuah pertandingan akan dimulai dengan coin toss. Ya, strategi bermain dimulai dari awal ketika coin toss. Karena di tag ball, nanti tim yang pertama disebutkan di jadwal pertandingan sebagai tim tuan rumah, yang disebutkan kedua adalah sebagai tim tamu, maka nanti akan diundang oleh wasit di tengah pertandingan. Jadi kalau wasitnya di sini, nanti akan diundang. Kedua kaptennya diundang, kemudian kapten tim yang tuan rumah akan diminta untuk memilih sisi koin. Ya. Kemudian tim tamu berarti akan memilih sisanya. Ketika nanti menang undian, nah ini kita mulai nanti. Teman-teman akan menentukan sisi sebelah sana atau sebelah sini. Kadang sisi itu sebenarnya tidak berpengaruh, tapi kadang juga berpengaruh, tergantung situasi dan kondisi gymnya. Kalau sudah menentukan sisi, kemudian sang wasit akan tanya lagi kepada kapten, pilih sebagai penerima atau sebagai server. Kemudian berlanjut, setelah ditentukan akan ada pemanasan selama 1 menit. Serve, ya, tidak ada perubahan dalam serve, hanya ada satu perubahan aturan. Di awal dulu itu yang pertama tentu harus di belakang garis. Jadi kalau kemudian lakukan, bisa juga tuh. Oh iya bisa. Lewat itu adalah follow through, diperkenankan. Tapi kalau begitu melakukan menginjak garis, maka akan di call foot foul. First foot foul, second foul, bola poin untuk lawan. Yang kedua, perubahannya hanya satu. Kalau dulu ini serve harus dilakukan di atas garis imaginary line, titik terendah meja. Jadi kalau dari sini itu out lagi, nggak boleh. Tapi sekarang diperkenankan. Cuman masih ada kontroversi terakhir di meeting, kalau begini gimana? Ada yang bisa tuh, cuman saya nggak bisa. Jadi dia gini aja nih. Tuh bisa tuh. Gitu. Ini masih jadi kontroversi, tapi nampaknya mungkin di SEA Games ini akan dianggap flat serve. Jadi kemungkinan tetap bolanya harus dilepas. Karena di Amerika juga kejadian seperti ini. Jadi rulesnya bilang bolanya harus ditos. Di Amerika banyak yang begini sekarang. Aduh nggak bisa. Tapi kira-kira begitulah. Ya, bolanya nggak dilepas tapi diadukan kepala. Jadi rulesnya bolanya harus tos, nggak boleh injek garis. Kalau follow through boleh. Sekarang di bawah garis ini boleh. Lompat yang tidak boleh. Taman untuk servis tidak dispesifikan mau lempar setinggi apapun tidak apa-apa. Pendek, yang penting dia dilempar. Ya, karena ada di dalam pelatihan itu dan pertanyaan itu berapa ketinggian maksimal? Tidak ada, not spesifik. Jadi bebas, mau tinggi setinggi-tingginya nggak masalah. Mau jarak sejauh mungkin nggak masalah, selama areanya 16 kali 12 meter. Ya, teman-teman punya waktu 5 detik untuk mempersiapkan. Jadi kalau lebih dari itu akan di call. Setelah yang terima. Ya. Ya, itu call-nya. Toss, passing, first serve. Nah, set, dia akan hitung 1001, 1002. Jadi boleh konsentrasi, boleh, tapi jangan kelamaan. 5 detik akan di call sama wasit. Second serve, gitu ya. Kemudian satu lagi, harus berada di sisi dalam dan sisi luar, sisi samping lapangan. Ya. Kalau bolanya curve dari sini boleh, tapi kitanya nggak boleh dari posisi sini. Ya, bolanya di spin, di twist boleh. Dia masih lurus. Ya, bolanya gini. Ya. Nggak boleh. Ini harus lurus. Di dalam, garis ini. Ketika dari sini tapi boleh keluar, boleh Pak. Boleh. Iya, di dalam ini. Karena kalau ada yang dari Swedia gini, nggak boleh. Yang single maksimal 3 kali, minimal 1 kali. Ya, saya serve, langsung balik return. Saya balik lagi, diperbolehkan.
Ya, atau saya serve, Pak Eko kontrol sekali, hajar, boleh. Atau saya serve, Pak Eko kontrol pakai dada, terus pakai lutut, lalu hajar pakai kiri, boleh. Selama tidak melakukan double touch. Double touch itu adalah gerakan menerima dengan sentuhan bagian anggota tubuh yang sama secara berurutan. Ada 9 anggota bagian badan yang diperbolehkan di tagball. Ya, kepala, right shoulder, left, chest, back, hip kanan, ya, lutut kanan, kiri, kaki bagian bawah kanan, bagian bawah kiri. Maaf ya saya angkat. Kaki bagian bawah itu termasuk ini. Jadi antara ankle ke bawah dengan tungkai ini termasuk satu bagian. Sebelah dalam atau sebelah luar termasuk. Jadi nggak bisa, biasanya takraw yang jago. Apa tekong dalam ya Pak? Gini, terus gini. Itu dianggap double touch. Tapi kalau kanan, kiri boleh. Lutut kanan, lutut kiri boleh. Gitu. Kira-kira ada 9 bagian. Untuk Biar ada bagiannya. terima servis, ya. Untuk satu kali, misalnya saya mau balikin, saya terima servis. Sini kayak itu lempar. Saya balikin sekali. Terus balikin lagi ke saya lagi. Saya balikin sekali lagi. Itu maksimal 3. Satu rally 3. Jadi tidak boleh langsung sekali. Makanya diolah dulu kan. Terima pasti diolah di sini baru serang. Kecuali kepepet dia sekali. Kali di dalam peraturan ada 3 kali maksimal untuk 1 kali balikan. Habis itu single sudah double. Ya, double itu konfigurasinya ada 1-1, ya, 2-1, 1-2, 1-1-1. Kembalikan pakai kepala ke sana. Itu 1-1, ya, boleh, ya. Serve. Kemudian Pak Eko serve, ya. Saya kembalikan pakai dada, kembalikan lagi dada ke saya. Saya kembalikan pakai pala ke sana, ya. Berarti 1-1-1. Pak Eko serve, tahan pakai kepala, kasih lutut, hajar. 2-1 atau sebaliknya, ya. Saya terima serve, langsung umpan, tahan dada, hajar. 1-2, ya, itu. Jadi dalam double boleh, tapi boleh 1-1, 1-1-1, 2-1 atau 1-2. Thank you. Kalau misalkan Ya. kan 2, misalkan terus tapi kita bisa sama orang yang berbeda. Ya, that's a good question. Boleh. Jadi jangan buru-buru putus asa karena ini sering terjadi ya. Pak Eko serve, terutama yang perut kayak saya, coba kontrol pakai lutut, kena perut, tapi bolanya melambung. Dan kembalikan, boleh ya. Jadi jangan buru-buru kemudian putus asa karena sudah dianggap double. Enggak, ini belum double ya. Kecuali memang di sana sudah 2 kali sentuh, ini 2 kali pasti double gitu. Juga yang cuma kena tuh baju. Nggak sampai kena ini. Misalkan cuma gitu doang. Nah itu judgement. Nah itu judgement wasit dan biasanya akan tetap dianggap sentuhan. Ya, karena di rules pun dinyatakan bahwa ketika baju kita menyentuh meja pun itu dianggap sebagai table touch, kesalahan, poin untuk lawan. Kalau service ulang, lupa saya, maaf. Ya balik ya. Serve pertama kita punya 2 kali kesempatan untuk valid serve. Serve pertama edge ball, maka kita akan mendapatkan new first serve. Jadi masih punya ada 2 kesempatan lagi, ya. Jadi serve pertama, ya, edge ball ya, anggap ya. Nah, maka wasitnya akan bilang new first serve. Oke, ya teman-teman bisa lakukan itu. Jadi serve pertama adalah serve terbaik yang kawan-kawan punya. Kalau serve pertama edge ball, maka serve keduanya masih serve yang terbaik. Kalau yang keduanya kemudian kena net atau edge ball, maka wasit akan call second serve. Nah, kalau second serve, maka targetnya asal masuk. Yes, boleh Pak. Oh ya, kita masuk. Baik, kalian nanti sekalian masuk ke pertanyaan Bapak. Jadi ada
yang berbeda tapi mirip. Yang pertama edge ball. Edge ball itu adalah ketika bola datang menyentuh, bukan sisi. Ini lingir, bahasa Jawanya lingir ya. Bahasa sananya soalnya side juga gitu. Sudut meja, kemudian ya bolanya itu akan berubah arah dan menyentuh lantai. Itu ya, jadi harus full definisinya. Jadi kalau kena sini ya, kena sudut, kemudian belum kena lantai, kena kita, itu akan dihitung. Kalau bolanya kembali ya main biasa, kalau bolanya kemudian out, poin buat lawan ya. Jadi kalau umpamanya serve ya ke bawah, maka akan dihitung edge ball. Kalau serve diulang, kalau sedang rally, maka dia nggak poin, saya juga nggak dapat poin. Repeated, ya namanya diulang, gamenya diulang. Kalau tadi skornya satu sama, ya. Arah bola edge ball itu bisa jadi ke bawah, bisa jadi ke atas atau ke samping. Tapi rata-rata kalau edge ball itu dia berubah arahnya either ke atas atau ke samping. Ya, tapi bisa jadi ke bawah. Kalau mamanya bolanya pelan lambung, nah bisa jadi ke bawah. Itu edge ball. Nah sekarang yang kedua, side ball. Ya, kalau Pak Eko dari samping sana terima, saya serve. Ya, kembalikan sini. Nah di samping ini biasanya hampir pasti ke bawah kalau side ball. Nah ini yang pasti poinnya buat kita. Jadi ada bedanya. Jadi nggak usah diambil loh. Kalau bolanya kena samping, ya. Kemudian nggak usah diambil karena sudah pasti kalau ke bawah, arahnya ke bawah terus kenanya samping, ini dianggap side ball, maka poinnya buat kita. Jadi itu edge ball dengan side ball. Yang paling sulit dan paling mengundang kontroversi di tag ball, ya edge ball, terutama di bola-bola sini. Kenapa? Karena lintasannya yang menurun, service itu hampir selalu pasti ke bawah. Edge ball. Kenapa? Karena lintasannya menurun. Padahal biasanya kalau edge ball itu either ke atas atau ke samping. Tapi kalau serve dari sana, karena datangnya dari atas, kemudian lintasan mejanya menurun, slide. Makanya tadi Pak Eko jelaskan kalau wasit dia akan geser. Begitu serve, dia akan geser. Karena kita akan fokus. Ya. Seringkali sini dianggap edge ball atau sini, gitu. Yang menentukan wasit. Pokoknya edge ball itu kalau kenanya di ini Pak, lingir gitu. Lingir. Itu follow through boleh tadi. Ya, jadi kalau Bapak toskan, sentuh, dar, terus mendarat, oke. Yang nggak boleh itu kalau mulainya sudah nyentuh atau sebelum ada sentuhan dengan bola, Bapak nyentuh maju. Nah, itu. Jadi kalau yang tadi diperbolehkan. Gitu. Tadi ada pertanyaan juga kalau kaki menyentuh meja Pak. Ya ini bagian dari table touch, tidak hanya kaki, ya badan, ya tangan, bahkan baju. Kalau gimana? Waktu dia melakukan smash, oh dia ya. bisa nahan kan? Bola sudah mati terus jatuh. Table touch, table touch, fall, maka bola poinnya. Volley ya kalau jatuh. Ya. Secara Jadi kasarnya meja itu tidak boleh disentuh. illegal attack bola Pak Eko. Illegal attack itu requirementnya satu dianggap sah, bola tidak lewat dari garis, ada garis imaginary line ya. Jadi wasit tuh ketika illegal attack atau tidak dia akan lihat dulu bolanya ada di mana, kemudian sentuhan kaki kita ada di mana di wilayah kita, dan terakhir kaki tumpu kita nggak boleh lewat, ada garis biasanya. Jadi kalau ininya tepat, oke, sentuhannya tepat, tapi kaki jangan injak, illegal attack tetap. Jadi kalau bola masih di atas garis imaginary line, itu dianggap belum. Dan sebenarnya secara jujur pun wasit akan sangat sulit menentukan apakah kita sudah lewat full atau belum. Nah, tapi kalau masih di tengah, saya menganggap masih oke. Itu satu. Yang kedua, sentuhan kaki kita masih di wilayah kita. Yang ketiga, tumpuannya nggak boleh injek garis. Jadi kalau di sini hajar, kemudian follow through-nya jatuh di sini, oke Pak. Gitu. Lewat. Boleh. Bola di atas kita sentuh. Gimana maksudnya? Bapak serang sana? Iya, lewat. Kalau lewat disentuh illegal attack karena requirementnya tadi. Posisi. Di luar. Iya, ini garis imaginary line. Boleh. Bola, Pak. Ya, saya serang sana ya. Bolanya di sini. Saya serang sana. Bolanya di sini.
tidak di atas garis, saya hajar. Illegal attack juga. Lewat sini kita kembalikan. Nah, kalau beda cerita, ya Pak Eko kembalikan, diterima, bolanya lewat ke sini. Saya kembalikan ke partner saya sana, boleh. Ya, selama belum 3 sentuhan. Berapa kali bola akan bounce? Karena gini, pertama, sentuhan net ini boleh berkali-kali bounce. Namanya apa? Kembalikan dari samping ya. Ternyata, dang. Ini main terus. Itu yang pertama. Ya, jadi jangan kaget nanti begitu 2 kali atau 3 kali nyentuh di net, foul enggak, main terus. Begitu kena net, ada yang luncasnya kan tinggi. Ya, kalau sekali naik lanjut sah. Kalau 1 bakalan jatuh di sini, berarti harus diambil tuh buru-buru. Karena kalau 2 kali setelah net, poin. Nah, kita juga perlu lihat, begitu mau diambil kemungkinannya 3 kali. Berarti nggak usah diambil, karena ada kemungkinan kita table touch. Ya kan? Susah kan? Nah, bakalan 3 kali, biarin. Kenapa? Karena kalau 3 kali atau lebih, maka diulang. Nggak ada poin buat kedua tim. Itu yang harus diperkirakan sama teman-teman. Gitu. Repeat rally, kalau misalnya repeat rally, syaratnya tidak net. Net 3 sentuhan, 4, 5, 6. Tapi net 2 poin. Jadi kalau menggelinding poin ya. Poin, Pak. Tanpa menyentuh net menggelinding. Poin. Poin. Padahal lebih dari 3 kali. Karena menggelinding tidak bouncing. Nyentuh terus. Ya, tidak bounce ya. Ya. Ketika Kak Ibnu oper saya kan di sini nih, Oh, pinggir nih. ya. Jadi berhadapan nih. Kadang-kadang ada sisi yang sama, kadang-kadang sisi yang beda. Ketika ini, nih saya balik ke sini tapi yoga dihalangi. Itu bisa bolanya lewat, itu bisa foul buat poin buat attacking. Karena defense menahan. Orang ada di sini dia lagi menyerang, ini tinggalin aja. Kenapa? Karena jadi strategi mereka. Dia attacking tapi dia maju menghalangi. Tadi dia jauh, dia menghalangi sini. Sehingga pas dia jatuh di sini pelanggaran. Poin buat attacking, nggak boleh ada touch. Tapi jadi di babak ketiga itu nanti di angka 11-11 itu servisnya masing-masing 1 gantian. Tidak lagi 4 seperti regular saat di babak pertama, babak kedua atau sebelum angka 11 di babak ketiga. Baiknya dikembalikan sana, ketiga ke sini. Karena kalau bola sudah lewat diambil pasti illegal attack. Oke, 1. Atau kalau bolanya di sini ya, kakinya nginjek garis, bolanya di sisi sini nih, kaki bawahnya nginjek garis, illegal attack, ya. Atau bolanya di sini, dilewat, kakinya nginjek garis, ininya lewat, illegal attack, ya. Kira-kira begitu. Main, saya kembalikan ke sana, Pak Eko pakai kepala, Pak Eko balikan lagi sini, ya. Terima, Benny pakai dada, saya kembalikan lagi pakai kepala, repeated touch, ya. Return. Apa? Repeated return. Now, main. Ya, saya kembalikan pakai kepala. Pak Eko balik sini. Main. Saya kembalikan pakai lutut. Main lagi, balik sini. Main, kembalikan pakai kepala. Boleh. Selama ada jeda di antaranya. Jadi tidak boleh simultaneous berturut-turut, yang nggak boleh. Dan malam lama. Baik, terima kasih Pak Eko. Sama-sama, Pak. Mantap sekali Pak Ben ya. Awal. Wah, terkenal kita kok. Tersosialisasikan ya dengan baik.